Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman dan keberkahan untuk kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa ilmu dan berupa kefahaman. Ya, jangan lupa berdoa sebelum kita belajar supaya tidak sia-sia aktivitas kita, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang pangkat. Nah, kemarin sedikit kita belajar tapi belum terlalu mendalam. Nah, kita sekarang akan belajar tentang pangkat. Kalau di SD dulu juga sudah pernah 2 pangkat 2 itu 4 gitu, 3 pangkat 2 9. Nah sekarang di SMP agak sedikit meningkat, kita mempelajari keteraturan pola dari bilangan berpangkat. Nah bagaimana pola bilangan berpangkat atau aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga memudahkan kita dalam mengoperasikannya, mari kita simak berkaitan dengan bilangan berpangkat. Baik, bilangan berpangkat. Nah, ini kita akan berhappy-happy dengan bilangan berpangkat, nanti gampang banget. Ustadz akan mencoba menjelaskan pelan-pelan, semoga bisa difahami ya. Baik, kalau mau pakai buku catatan boleh. Nanti kalau mau nyatet tinggal di pause videonya, kalian catat rumusnya. Baik, ada aturan pangkat. Nah, pangkat itu ada aturannya. Di SMP kita paling enggak mempelajari ya ini. Nah, ini ya. Jadi ada bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, ada bilangan pangkat dibagi bilangan pangkat, ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Ustadz akan kupas satu persatu 3 rumus ini supaya kalian paham. Tapi sebelumnya kalian harus tahu istilah yang nanti akan Ustadz sering sebut, yaitu bilangan pokok ya. Bilangan pokok A ini adalah bilangan pokok A ya. A ini adalah bilangan pokok. Jadi rumus ini catatannya adalah bilangan pokoknya ini harus sama. Jadi bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah. Nah, cara mengoperasikannya pangkatnya aja yang ditambah. Syaratnya jika bilangan pokoknya sama. Ini sama-sama A. Oke ya, biar lebih jelas Ustadz kupas satu persatu aturan pangkat ini. Mari kita lihat. Nah, ini aturan pangkat yang pertama ya, yang tadi kita lihat. Bilangan pokoknya sudah sama, rumusnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, M ini adalah sebuah bilangan, N juga sebuah bilangan, A ini adalah sebuah bilangan. Ini adalah bilangan sembarang bilangan. Kemudian A ini adalah sebuah bilangan yang sama juga ini dengan A. Jadi kalau disimbolkan yang sama, variabelnya sama, itu menunjukkan bahwa bilangan itu adalah sama. Jadi nggak boleh beda ya, nggak boleh beda kalau ingin menggunakan rumus ini, bilangan pokoknya. Baik, contohnya bagaimana konkretnya? Kalau sudah dikasih contoh pasti lebih paham. Yuk kita lihat. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kalau dijadikan bilangan berpangkat, ini bilangan pangkat berapa sih? Nah, bagaimana cara memahami ini? Nah, kita lihat dulu bagaimana pemahaman. Kok bisa ya A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M tambah N, pangkatnya ditambah. Oke, kita lihat. Yang pertama, 2 pangkat 3. Itu artinya apa toh kalau 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. 2 pangkat 4 apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ya kan? Sebanyak 4. Nah, Ustadz sengaja di sini membedakan warnanya supaya kalian paham. Lah kalau misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu artinya apa? Berarti ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, hasilnya berapa? Kita lihat di sini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6 dan 7. Berarti setara dengan sama dengan 2 pangkat 7. Ini kalau cara manual seperti ini. Nah, karena ini sebuah hal yang teratur, maka bisa dirumuskan. Maka rumusnya, 7 ini adalah 3 ditambah 4. Maka setiap kali kalian menemukan bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka kalian hanya perlu menjumlahkan bilangan pokoknya. Mohon maaf, hanya perlu menjumlahkan pangkatnya. 3 tambah 4. Nah, ini 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ustadz belum meminta kalian menghitung 2 pangkat 7 itu berapa, tapi kalian tahu polanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan dibagi? Oke, dibagi sama. Misalnya di sini ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Kalau tadi rumusnya kalau dikali itu adalah ditambah, berbeda dengan dibagi ini adalah dikurangi pangkatnya. Oke, kita lihat 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 adalah, nah kalau dibagi itu boleh kita notasikan dengan per. Nah, biasa kan? Per. Nah, kalian mungkin di SD pernah dengan metode coret-coret, artinya dibagi 2 ini membagi habis. Nah, 2 bagi 2 coret-coret ini 1 1. 2 bagi 2 hasilnya 1 juga. Nah, sudah nggak ada yang dicoret lagi, bawahnya ini berarti angkanya 1. Jadi bilangan 1 maksudnya. Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama aja dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 3 ini ternyata adalah 5 kurangi 2. Maka kita tidak perlu lagi menjabarkan seperti ini. Kalau mengerjakan soal, tinggal kita mengurangi pangkatnya saja. 5 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Ingat, bilangan pokoknya sama, tidak berubah. Baik, lanjut. Nah, sekarang bagaimana bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? Ini luar biasa ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, sekarang oke, kita lihat. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, bagaimana caranya? Oke, apa sih artinya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2? Artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ya enggak? Ada 2 nih. Karena dipangkatkan 2 atau 2 pangkat 3-nya. Nah, ingat lagi tadi hasil kita mempelajari rumus yang sebelumnya bahwa bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Ini bilangan pokoknya 2, maka pangkatnya diapain? Pangkatnya ditambah, bukan dikali ya, ditambah 3 tambah 3. 2 pangkat 3 tambah 3 adalah 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu kalian sudah tidak menggunakan penjabaran seperti ini lagi karena sudah tahu rumusnya. Tinggal ini aja, angkanya ini 3 dikalikan 2. Berapa 3 kali 2? 6. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 berapa? 2 pangkat 6. Begitu. Mudah kan? Nah, ini paling enggak kalian harus tahu tentang ini. Adalah ilmu baru untuk kalian. Nah, semoga ilmu baru ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, cukup seperti itu dulu pelajaran kita. Besok kita latihan soal dan besok pekan depannya lagi kita sudah bisa ulangan. Ulangan bab bilangan. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau apa bisa lewat classroom ya. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.